Baiklah, kita akan memulai kebaktian keluarga dalam masa BKSN. BKSN adalah singkatan dari Bulan Kitab Suci Nasional. Pada pertemuan kali ini, yaitu tetap percaya pada Tuhan, pada penyelenggaraan Tuhan. Tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Kita mulai dari lagu pembukaan. Sama-sama membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Pada subtema pertama, tadi sudah saya bacakan, tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah memasuki bulan September. Gereja Katolik di Indonesia telah menetapkan bulan September sebagai BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional. Penetapan ini sudah ada semenjak tahun 1977. Mengapa bulan September dipilih sebagai bulan Kitab Suci Nasional? Itu dimaksudkan untuk menghormati salah seorang Santo Hieronymus. Santo Hieronymus, seorang tokoh gereja yang sungguh memberi perhatian pada kitab suci. Ia adalah penerjemah kitab suci dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Kedekatannya pada kitab suci telah melahirkan semboyan terkenal yang berbunyi, "Tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Kristus." Kematiannya diperingati oleh gereja setiap tanggal 30 September. Apa sebenarnya tujuan dari BKSN? Tujuannya adalah untuk semakin mendekatkan kitab suci kepada umat, termasuk kita di rumah ini, sehingga umat semakin mengenal Allah dan semakin mengimaninya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, apa yang harus dilakukan oleh umat beriman, termasuk kita yang di rumah ini, selama bulan ini, umat beriman diajak untuk memberi perhatian secara khusus pada kitab suci lewat membaca dan merenungkan isinya. Bagian mana yang akan kita baca dan renungkan? Untuk membantu arah permenungan, Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan menyediakan bahan pendalaman
yang mana tema dan subtemanya dirumuskan berdasarkan fokus pastoral keuskupan yang sedang didalami. Apa tema BKSN tahun 2020? Tahun lalu pastoral adalah tentang keluarga sejahtera. Tema BKSN yakni membangun keluarga Katolik sejahtera seturut kitab suci di tengah pandemi COVID-19. Karena wabah COVID-19 tahun lalu, pada umumnya kita mendalami tema BKSN di dalam keluarga bersama dengan anggota keluarga atau komunitas kita. Hal yang ditekankan lewat pendalaman tahun lalu yaitu tentang meningkatkan semangat kerja, perlunya memperhatikan kesejahteraan jasmani dan rohani, pengembangan diri, dan keikutsertaan dalam membangun kesejahteraan bersama. Sedangkan tema untuk tahun ini, tahun 2021, fokus pastoral tahun masih tentang keluarga sejahtera. Keuskupan Agung Medan telah menetapkan bahwa fokus masih tetap keluarga sejahtera karena banyak program dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera belum bisa atau belum maksimal dilaksanakan karena gangguan yang disebabkan oleh COVID-19. Jadi tema BKSN 2021 masih dirumuskan berdasarkan pastoral kesejahteraan keluarga sejahtera. Adapun tema tahun 2021 yaitu memperjuangkan kesejahteraan dalam situasi sulit seturut kitab suci. Menurut lanjutan dari BKSN 2021, kesejahteraan yang telah dibangun harus diperjuangkan. Jika tidak mampu ditingkatkan, setidaknya dipertahankan. Subtema yang akan didalami seperti biasa dibagi dalam 4 sub. Inilah nanti yang mau kita jalani. Yang pertama, tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Nanti untuk minggu kedua, berani dan bijaksana. Minggu ketiga, bekerja sama dengan ketulusan hati. Dan keempat, membangun persaudaraan dengan semua orang. Pada kesempatan kita akan mengalami subtema pertama yaitu tentang tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Untuk mengalami subtema ini, kita akan menimba inspirasi dari sabda Allah yang dikutip dari Injil menurut Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mengikuti pendalaman ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan terlebih dahulu hening sejenak sambil menyadari segala kelemahan kita, seraya mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Mari kita hening sejenak. Mari kita sama-sama menyatakan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelenggara hidup kami bersyukur karena kami boleh kembali memasuki bulan kitab suci nasional, yaitu pada bulan September ini. Dalam rangka itulah kami berkumpul pada kesempatan ini, yakni untuk mendalami sabdamu yang tertuang dalam kitab suci. Kami hendak menimba kekuatan dari sabdamu yang akan kami gunakan dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan hidup kami. Kami mohon
berkatilah kegiatan ini agar berjalan dengan baik. Terangilah hati dan budi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami sabda-Mu dan meresapkannya di dalam hati kami. Ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita membaca kitab suci, kita berikan penghormatan. Nanti saya lakukan lagunya. Buku Puji Syukur 853. 853. Inilah sabda Allah yang menjadi sumber iman tertinggi bagi umat Kristiani. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Ya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Inilah sabda Allah, sabda kehidupan yang menjadi pedoman bagi kita dalam hidup sehari-hari. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Inilah sabda Allah, sabda kehidupan yang mengajarkan kebenaran dan kasih kepada kita. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Boleh Sime membacakan? Cici. Injil diambil dari Matius 1 ayat 18 hingga 24. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berkat. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk kita sebagai dari bacaan yang sudah kita baca tadi, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus, tentang kelahiran Yesus Kristus. Di dalam untuk mendalaminya ada beberapa pertanyaan yang perlu nanti langsung kita menjawabnya, dan di sini saya pikir nggak usah kita dalam bentuk diskusi. Pertanyaannya seperti ini, memahami kutipan. Apa masalah yang dihadapi oleh Yusuf? Apa masalah yang dihadapi oleh Yusuf? Nah, di sini jawabannya, masalah yang dihadapi Yusuf
Maria tunangannya mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Coba kita lihat ayat yang ke-18. Coba dibaca nih ayat 18. Satu ayat. Bab 1 itu. Ya. Matius. Ya, dan situ. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Itulah menjadi masalah yang dihadapi oleh si Yusuf. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa yang hendak dilakukan oleh Yusuf sebagai solusi atas masalah yang dihadapinya dan mengapa ia melakukan demikian? Apa yang hendak dilakukan oleh Yusuf sebagai solusi atas masalah yang dihadapinya dan mengapa ia melakukan demikian? Jawabannya di sini, ia bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Ia melakukan demikian karena ia seorang yang tulus hati dan ia tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Itu ayat yang ke-19. Coba dibaca nih. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, itulah apa yang hendak dilakukan oleh si Yusuf. Berarti dia mau menceraikan Maria secara diam-diam biar jangan mencemarkan namanya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ketika Yusuf masih mempertimbangkan maksudnya, apa yang diperintahkan oleh malaikat melalui mimpi kepadanya? Apa yang diperintahkan malaikat melalui mimpi kepadanya? Jawabannya, malaikat meminta agar Yusuf tidak takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya, sebab anak yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Selain itu, malaikat juga meminta agar Yusuf memberi nama Yesus kepada anak yang akan dilahirkan oleh Maria. Kita lihat, kita baca si Sherwin lah. Ayat 20 sampai dengan 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sampai Sampai 23. 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, itulah jawaban ketika Yusuf mempertimbangkan maksud untuk menceraikannya, tetapi malaikat berkata kepada Yusuf melalui mimpinya. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa tanggapan Yusuf terhadap perintah malaikat? Jawabannya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan, yakni mengambil Maria sebagai istrinya. Cici baca ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pertanyaan nomor 5, mengapa Yusuf mau melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat? Jawabannya, Yusuf adalah seorang yang taat kepada Allah. Dia mengutamakan kehendak Allah, bukan kehendaknya. Ia juga merupakan pribadi yang percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Ia percaya bahwa Allah lah yang merencanakan apa yang terjadi dalam hidupnya, dan rencana Allah baik adanya.
Kemudian pertanyaan ke-6, apa pesan bacaan tadi untuk kita jawab? Untuk kita. Pesannya, kita harus percaya pada penyelenggaraan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah pesan dari bacaan yang tadi. Bacaan yang keberapa tadi, Ci? Dari mana? Dari bab Matius bab 1 ayat 18 hingga 24. Nah, pesannya tadi, kita harus percaya pada penyelenggaraan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus percaya pada penyelenggaraan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah harus yang kita percayai, bahwasanya sama seperti si Yusuf juga mempercayai apa kata Tuhan, sehingga terjadilah seperti itu. Dan kita pun yakin dalam hidup kita, kalau kita percaya pada Tuhan, nah hidup kita pun akan terjadi seperti si Yusuf yang terbaik untuk kita. Kemudian rangkumannya boleh dibaca oleh Melpa, panjang nih. Rangkuman baca pelan-pelan. Rangkuman dan peneguhan. Yusuf yang bertunangan dengan Maria dihadapkan pada suatu masalah. Masalahnya adalah Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berhadapan dengan kenyataan ini, ada dua pilihan yang bisa dibuat oleh Yusuf: menceraikan Maria atau tetap menjadikannya sebagai istrinya. Yusuf bermaksud untuk menceraikan Maria. Sebenarnya ia bisa menyeret Maria ke pengadilan untuk proses pemeriksaan perzinahan, dan ini tentu akan membahayakan hidup Maria, sebab ia bisa dihukum mati karena suatu tuduhan perzinahan. Namun Yusuf tidak memilih jalan itu. Ia mengutamakan belas kasih dengan memilih menceraikan Maria secara diam-diam, sehingga tidak mencemarkan nama Maria di depan umum dan menghindarkan Maria dari kemungkinan hukuman mati. Ketika Yusuf masih mempertimbangkan maksudnya, malaikat Tuhan nampak kepadanya melalui mimpi dan meminta agar Yusuf membatalkan niatnya. Malaikat menjelaskan bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus, bukan dari suatu perzinahan. Anak itu kelak akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Malaikat meminta agar Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan juga memintanya agar memberi nama Yesus kepada anak yang akan dilahirkan oleh Maria. Yusuf percaya terhadap perkataan Allah yang disampaikan melalui malaikat, dan kepercayaannya itu diwujudkan dalam ketaatan melakukan perintah Allah. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kita semua tentu pernah atau barangkali tak jarang dihadapkan pada suatu masalah, mulai dari masalah yang kecil sampai pada masalah yang besar. Masalah yang paling besar saat ini dan dialami oleh semua orang adalah munculnya virus COVID-19. Kita semua tentu sudah merasakan berbagai masalah yang timbul karena wabah COVID-19. Banyak orang yang terinfeksi virus, harus diisolasi, menjalani perawatan, bahkan ada yang pada akhirnya meninggal. Perekonomian menjadi terganggu karena pembatasan-pembatasan, terjadinya PHK. Kegiatan sekolah terganggu. Kegiatan adat dan keagamaan juga demikian, dan masih banyak lagi masalah lainnya. Ketika berhadapan dengan masalah-masalah, kita harus senantiasa melibatkan Tuhan dalam penyelesaiannya. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan membantu kita menyelesaikan masalah-masalah kita, sebesar apapun masalah itu. Lebih dari itu, kita juga harus berusaha menemukan atau menyelami maksud Tuhan di balik masalah-masalah yang kita hadapi. Boleh jadi di balik masalah yang kita hadapi sesungguhnya Tuhan sedang merencanakan hal baik untuk kita. Misalnya, munculnya COVID-19 telah mendidik orang untuk hidup lebih bersih dan sehat, mendorong orang tua untuk lebih terlibat dalam pendidikan anak,
budaya saling tolong-menolong semakin meningkat, orang-orang semakin kreatif, dan lain sebagainya. Ada hikmah di balik setiap masalah yang kita hadapi. Janganlah kiranya karena masalah yang kita alami, apalagi jika masalah tak kunjung habis, membuat kita menjadi tidak percaya lagi pada penyelenggaraan Tuhan. Jika kita masih percaya pada penyelenggaraan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi masalah-masalah kita. Jika kita mampu mengatasi masalah-masalah kita, itu pertanda bahwa kita masih hidup sejahtera. Itulah menjadi peneguhan atau rangkuman di sini tadi mengenai COVID. Di gambarannya di sini pada pertemuan ini, syukur di kita, di keluarga kita khususnya, tidak ada terimbas, tidak ada kena virus sampai sekarang. Kita tidak kena PHK, kita tidak masih bisa kita dapat makan, masih punya pekerjaan bapak dan mama. Andaikan dibayangkan dengan yang lain, bisa kita bayangkan seperti apa kalau andaikan mereka tidak punya penghasilan lagi. Itulah termasuk kita syukuri dan kita mohon, itu artinya masih Tuhan, masih penyelenggaraan Tuhan di keluarga kita seperti itu. Masih bagus, masih bisa kalian sekolah kalaupun terganggu. Kami pun masih bisa kerja dengan bagus, kalaupun terkadang kurang dari apa yang kita dapatkan, tapi itu pun masih kita syukuri. Kita percayai Tuhan akan memberikan yang lebih bagus lagi ke depannya hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan semuanya, jangan karena kekuatan kita, tapi semuanya berserah kepada Tuhan. Nah, untuk itu kepada kita diminta di sini sebagai aksi ada 3 pilihan di sini. Saya pilih nomor 3, mendoakan doa harapan dari puji syukur atau dari madah bakti atau puji syukur nomor 22. Puji syukur nomor 22 itu nanti aksinya kita lakukan. Madah bakti untuk setiap hari, bila perlu setiap hari kita lakukan ini. Pada puji syukur nomor 22 itu tidak juga salah kita melakukan ini setiap hari, atau paling tidak katanya sekali dalam seminggu. Ini saya pikir nomor 22, coba dilihat dulu panjang atau tidak, itu begitu lama kurasa. Kalaupun ada PR cici tidak mengganggu. Kalau halaman nomor berapa? Halaman 19. Halaman 19. Untuk harapan. Nomor 19. Halaman 19 ya? Iya. Halaman 19. Halaman nomor 22. Nah, sedikit saja ini. Boleh saya pikirin nanti kita lakukan setiap jam 7 atau jam berapa lah yang bisa waktu kita selesai makan atau apa. Sama-sama kita berdoa ini disuruh. Dalam hal ini mendoakan doa harapan puji syukur nomor 22 setiap hari. Tentukan di sini tidak tentukan waktunya, tetapi kita bikinlah waktu kita pada saat malam sebelum belajar atau setelah makan atau apa, atau sebelum nonton. Enggak lama ini. Setiap hari aja kita buat selama dalam seminggu. Berarti dalam sebulan nanti. Oh, dalam seminggu ya. Karena ini pertemuan pertama. Nanti aksi yang kedua kita belum tahu. Jadi itulah yang menjadi aksi kita nanti untuk seminggu ini. Seminggu ini aksinya pada doa harapan. Hari ini ya. Inilah nanti untuk mulai hari besok lah. Itulah aksinya yang mau kita lakukan. Oke, baik, kita teruskan untuk doa permohonan. Nanti doa permohonan di sini ada 1 sudah. Baru nanti kita lanjutkan, dan masing-masing kita boleh boleh mendoakan entah siapakah terunjar dalam hati kita bawakan dalam doa. Tapi saya bermohon kepada kita biar Bapak didoakan dalam cita-cita. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan doa-doa kita untuk bisa menambah karir menjadi
kepala sekolah. Itulah kalau bisa kita mintakan kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu yang suci. Kini kami hendak menanggapi sabda-Mu melalui doa-doa pujian, syukur dan permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu. Sudilah Engkau mendengarkan doa-doa yang hendak kami panjatkan ini. Ya Allah, tambahkanlah iman di dalam diri kami, sehingga kami semakin percaya pada penyelenggaraan-Mu, khususnya ketika kami berhadapan dengan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami. Semoga kami kuat dan mampu menghadapi setiap masalah hidup kami karena mengandalkan Engkau, dan semoga kami juga mampu menemukan rencana-Mu di balik setiap masalah yang kami hadapi. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Ya, boleh diteruskan. Bapa kami yang ada di surga, disyukurkan kejadian kerja-Mu ya Tuhan, di mana pada malam ini kami bisa berkumpul di rumah kami ini. Begitu juga ya Tuhan, di hari ini, hari pertama kami melakukan bilang kitab suci. Ajarilah kami ya Tuhan, agar tahu kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu itu. Begitu juga ya Tuhan, saya berdoa secara khusus kepada Bapak Mehpa, di mana beliau untuk meningkatkan karirnya menjadi kepala sekolah. Berikanlah kesehatan kepadanya. Begitu juga ya Tuhan, berikanlah mujizat kepada kami semuanya ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, dalam yang mengurus menjadi kepala sekolah, berikanlah pikiran yang terang agar dapat terlaksana dengan harapan yang baik. Itu juga ya Tuhan, kepada keluarga kami, mama kami yang ada di tepi, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, berikanlah kesehatan kepada mereka. Itu juga ya Tuhan, kepada kami, anak kami yang masih dalam sekolah, berikanlah kesehatan kepada mereka, pikiran yang terang agar dapat belajar dengan baik dan dapat mencapai cita-citanya yang diharapkan. Tuhan, kami orang tuanya ya Tuhan, berikanlah juga rezeki yang baik agar kami dan menafkahi anak kami yang masih dalam berkuliah. Tuhan Yesus, karena permintaan kami ya Tuhan, ini yang dapat kami mohon kepadamu. Itu juga ya Tuhan, kepada keluarga kami yang jauh, berikanlah rezeki juga ya Tuhan. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, keluarga yang lainnya Tuhan, yang mengalami penyakit virus corona, sembuhkanlah itu ya Tuhan. Begitu juga para medis, berikanlah kesehatan kepada mereka agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya Tuhan Yesus, semuanya ini kami serahkan ke dalam pengasihan-Mu. Di atasnya itu ampunkan dosa kami Tuhan, baik kami berbuat dengan sengaja tidak, agar tidak mendekat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Hamba juga ingin berdoa ya Tuhan, bagi hamba yang akan sebentar lagi mengadakan UTS. Semoga ya Bapa, Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu agar hamba dapat menjawab soal yang akan diberikan guru-guru kami dalam UTS tersebut ya Bapa. Ya Bapa,
tidak hanya saya juga, bagi keluarga kami juga ya Bapak yang terkena COVID-19, semoga Engkau mengangkat penyakit mereka dan juga para medis. Dan sebentar lagi juga ya Bapak kami akan istirahat di tempat tidur kami masing-masing. Kiranya ya Bapak Engkau menjaga kami dalam tidur kami dan berikanlah kami mimpi indah ya Bapak. Ya Bapak, semoga Engkau memberkati kami selalu dan lindungilah kami dan jauhkan kami dari mara bahaya ya Bapak. Amin. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. Demikianlah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Sudilah kiranya Engkau mengabulkan doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyimpulkan segala doa, pujian, syukur, dan permohonan kita dan dengan mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Kristus kepada kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita bernyanyi nomor Kita bernyanyi nomor 620, nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. 620 ya. 1 dan 2. Lihatlah rumah Allah penuh kemuliaan, dibangun dari batu Allah perancangnya. Bagimu Allah kasih dan sembah, izinkan putramu tenang di rumahmu, agar di puncak Sion kotamu yang kudus tersiar dari sana firman-Mu ya Allah. Bagimu Allah puji dan sembah, Kau panggil umat-Mu menjadi saksi-Mu. Marilah kita berdoa doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu selama kegiatan pendalaman ini. Kami juga bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan. Bantulah kami agar mampu mengamalkan sabda-Mu yang telah kami renungkan di dalam hidup kami, terutama dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan hidup kami. Ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian pendalaman kitab suci
dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional telah selesai. Syukur pada Allah. Kita bernyanyi 1037. Nomor 1037 kita nyanyikan semua ayat. 1037. Bentar. Oke. Sungguh bahagia orang lemah lembut, dilindungi Tuhan bila susah, diluputkan Tuhan dari jerat musuh, yang papa diangkat oleh Tuhan. Berharaplah kepada Allah, bersyukurlah kepadanya. Dalam Tuhan kita gembira, tepuk sorak haleluya. Sengit tindas musuh yang di zaman dosa, yang dirundung malang dan kecewa, namun mencarinya dalam iman tulus, didengarkan Tuhan tiap waktu. Berharaplah kepada Allah, bersyukurlah kepadanya. Dalam Tuhan kita gembira, tepuk sorak haleluya. Oras. Besok tidak deh. Ya, besok ya enggak dia aja. Doa harapan ya. Matikan. Ya, betul. Wah, lupa. Matikan.